Oke, untuk kelompok 2 ini ada Nugroho, Rahel, Tiara, dan Vigo. Nama-nama yang tersebut tadi apakah sudah ada? Ada Bu. Oke, Rahel. Rahel boleh silakan untuk mempresentasikan terkait dengan tugasnya. Karena hari ini kita ada 2 kelompok kan ya. Nah, silakan. Yang lain ini masih banyak yang belum on cam, saya tunggu ya. Baik, sebentar Ibu izin share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk Bu Riri, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi dari presentasi skill, yaitu materi kedua kita. Oke, di sini kita ada 4 orang untuk kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Vigo Andiko, rekan saya Rachel Mariam, seterusnya Tiara Sinaga, dan Nugroho Pratama. Nah, di sini kami itu ada 4 bab. Yang pertama adalah pengertian, kedua tentang skill presentasi, ketiga skill presentasi, dan keempatnya penutup. Mungkin untuk pertama yaitu presentasi skill. Kita harus tahu tuh presentasi itu apa. Nah, presentasi adalah salah satu komunikasi lisan dan tertulis yang sering dilakukan oleh seseorang baik sedang rapat atau pertemuan, dan bisa di kondisi seperti di suatu organisasi, kerjaan, ataupun saat kelas yang sedang berlangsung. Nah, di sini itu ada presentasi. Presentasi itu adalah penyampaian gagasan yang dapat dimengerti dan direspon dengan baik oleh penerima gagasan. Nah, presentasi itu bukan hanya melibatkan orang yang presentasi, tetapi juga audiens yang berada di dalamnya juga. Apabila presentasi tidak ada tanggapan atau tidak ada pengertian juga dari audiensnya, juga tidak bisa dibilang presentasi juga, karena presentasi bisa dibilang adalah komunikasi dua arah juga. Jadi presentasi itu kalau bisa dipersiapkan dengan cermat, teliti, dan benar agar audiens juga dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, keterampilan presentasi itu di sini dari kelompok kami ada 3, yaitu seorang presenter harus mampu meyakinkan audiens target tentang relevansi ide, produk, karya, atau proposal. Nah, kayak saya sampaikan tadi, pembicara yang melakukan presentasi itu harus mampu meyakinkan audiens untuk percaya apa yang mereka presentasikan. Apabila mereka sedang ada rapat atau presentasi tugas, mereka itu harus menyampaikan dengan benar dan teliti, karena audiens juga untuk menambah ilmu dan pengetahuannya. Dan kedua itu adalah cara presentasi yang paling populer adalah presentasi lisan dengan menggunakan diagram atau slide dan lain-lain. Nah, di presentasi itu biasanya ada bentuk diagram naik turun atau slide seperti yang sedang berlangsung, serta ada video juga. Nah, kenapa kami di sini membuat PPT? Karena materi kita adalah skill presentasi. Nah, skill presentasi itu biasanya lebih bagus apabila kita langsung mempraktekkan. Makanya kita membuat PPT. Untuk yang ketiga adalah bentuk presentasi. Itu ada webinar, seminar, poster, dan brosur. Nah, dalam mempersiapkan presentasi itu banyak macamnya, bukan hanya dari PPT juga. Presentasi itu bisa ke komunikasi kita, public speaking, contohnya kepercayaan diri, serta
tanggapan kita terhadap audiens juga, dan meyakinkan dari cara bicara kita kepada audiens. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara. Untuk Tiara dipersilahkan. Baik, terima kasih Viko. Di saat ini kita akan menjelaskan tentang tipe dari presentasi. Nah, tipe dari presentasi ini ada yang pertama ada informatif. Nah, informatif ini dia itu menyajikan informasi secara spesifik, tanggal, waktu, sebab, akibat, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah instruksional, yaitu mengajarkan suatu metode atau topik. Nah, presentasi ini lebih panjang daripada presentasi informatif karena lebih mengajarkan kepada metode atau topik tersebut. Nah, lalu di ketiga adalah membangkitkan di sini adalah membangkitkan emosi atau antusiasme para audiens agar apa yang kita sampaikan dapat menarik perhatian si audiens ini. Nah, yang keempat ada persuasif. Nah, persuasif ini adalah menarik perhatian dan membawa audiens ini ke sudut pandang. Misalnya kita membawa audiens ini untuk lebih sama sudut pandangnya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dan juga bisa mendorong suatu tindakan. Nah, yang kelima adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini kita mencapai keputusan atau konsensus. Di slide berikutnya, kita ada manfaat peningkatan keterampilan presentasi. Nah, yang pertama manfaatnya ini adalah meningkatkan keterampilan komunikasi secara tertulis maupun lisan. Nah, yang kedua, kita dapat meningkatkan pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi dari presentasi kita harus membuat orang juga yang tadi saya seperti dibilang membuat kita satu sudut pandang dan meningkatkan pemikiran kita agar mampu berpikir secara kritis. Yang keempat ada memperluas manajemen waktu, negosiasi, dan kreativitas. Yang keempat adalah teknik motivasi yang lebih baik. Jadi jika kita presentasi, kita juga harus dapat memotivasi para audiens kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tama. Oke, di sini cara meningkatkan keterampilan presentasi yang pertama mungkin berlatih membangun kepercayaan diri itu sangat penting untuk keterampilan presentasi, karena jikalau suatu sikap ini tidak tercapai, mungkin saat mempresentasikan atau apapun itu bakal membangun rasa ketakutan yang akan menjadi presentasi itu gagal. Yang kedua adalah mengembangkan strategi untuk mengatasi rasa takut itu. Nah, mengembangkan strategi itu dari pertama kita harus membuat apa saja yang mau dipresentasikan, siapa audiensnya, gitu-gitu untuk mengatasi rasa takut yang kita dapatkan sebelum presentasi. Yang ketiga adalah mempelajari teknik grounding. Selanjutnya ada tips untuk membantu Anda menguasai presentasi Anda. Nah, presentasi bukan datang dari kita belajar, namun juga belajar dari orang. Yang pertama, datang lebih awal. Yang kedua, biasakan diri dengan tata letak ruangan. Dan yang ketiga, dengarkan presenter di depan Anda. Nah, untuk membantu kita menguasai presentasi kita, 3 hal ini harus kita pelajari. Mengapa datang lebih awal? Kita akan dihargai oleh audiens ketika presentasi kita datang lebih awal. Yang kedua, biasakan diri dengan tata letak ruangan agar kita tahu siapa-siapa aja yang akan kita sampaikan, audiens yang berada di mana, duduknya di mana, agar membiasakan diri dengan tata letak ruangan. Yang ketiga adalah dengarkan presenter di depan Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rachel. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan alat presentasi. Mungkin teman-teman udah
biasa melihat ini karena di sehari-hari juga kita sudah memakai ini, apalagi di perkuliahan. Nah, jadi alat bantu visual dan dukungan teknis lainnya dapat mengubah presentasi yang bagus menjadi presentasi yang mengganggukan. Beberapa alat presentasi yang populer meliputi Canva. Mungkin untuk Canva kita sudah tahu sendiri, dan kami juga melakukan presentasi ini dan membuat presentasi by Canva. Yang kedua ada Python, dan yang ketiga ada PowerPoint. Untuk PowerPoint mungkin sudah umum ya teman-teman, tapi yang sekarang banyak kita gunakan adalah Canva karena fitur-fiturnya yang lebih maju. Baik, next. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam presentasi nih teman-teman. Yang pertama ada komunikasi verbal. Jadi menggunakan bahasa dan menyampaikan pesan memegang peranan penting dalam cara audiens menerima presentasi kita. Berbicara dengan jelas dan percaya diri, penyaksian suara secukupnya untuk memastikan semua orang dapat mendengarnya. Yang kedua ada bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini meliputi postur tubuh kita, gerakan, kontak mata, ekspresi, dan posisi di hadapan audiens. Dan yang ketiga ada proyeksi suara. Untuk proyeksi suara itu, kemampuan untuk memproyeksi suara akan meningkatkan presentasi dengan memungkinkan audiens mendengar apa yang kita katakan. Kemampuan ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri kita untuk membantu meredakan rasa gugup yang masih ada, sekaligus membuat pesan kita lebih menarik. Nah, yang keempat ada sikap. Jadi sikap kita menampilkan diri, berperan dalam bahasa tubuh dan kemampuan kita untuk memproyeksi suara. Hal ini juga menentukan suatu presentasi nih teman-teman. Selanjutnya kita yang kelima ada bercerita. Jadi di saat presentasi kita bisa memasukkan cerita agar banyak pembaca agar kekuatan untuk menghidupkan pokok bahasa kita menjadi atau membangkitkan audiens. Selanjutnya ada mendengarkan suara secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan keterampilan yang sangat berharga. Ketika kita memahami dan menanggapi dengan penuh perhatian apa yang kita dengar dengan baik dalam bercakap maupun selama presentasi, kita mungkin akan memperdalam pengalaman pribadi dan meliputi audiens secara aktif selama presentasi. Selanjutnya ada kehadiran panggung. Nah, selama presentasi, menunjukkan rasa percaya diri dapat membantu menjaga keterlibatan audiens. Kehadiran di panggung dapat membantu kita terhubung dengan audiens dan mendorong mereka yang ingin menonton kita. Baik, selanjutnya ada kesadaran diri. Nah, memantau emosi dan reaksi kita sendiri akan memungkinkan kita bereaksi dengan baik dalam berbagai situasi. Nah, ini teman-teman membantu kita agar tetap bersikap ramah selama presentasi dan menangani umpan balik dengan baik. Baik, yang selanjutnya ada keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis adalah salah satu bentuk presentasi. Keterampilan menulis yang baik dapat membantu kita menguasai kerangka presentasi untuk memastikan kita tetap pada pesan dan tetap jelas tentang tujuan kita dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir ada memahami audiens, teman-teman. Jadi bila kita memahami kebutuhan dan minat audiens, kita dapat merancang presentasi sesuai dengan audiens. Baik, cukup sekian untuk presentasi kami hari ini. Saya kembalikan kepada Vigo. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menjelaskan tentang skill presentasi. Mungkin
lebih kurangnya presentasi dari kami untuk materi ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Bu, ini ada pertanyaan nggak ya Bu? Iya, boleh. Silakan dibuka sesi pertanyaan dulu. Mungkin sebelum ini ada sesi pertanyaan, apabila ada pertanyaan, untuk rekan-rekan dipersilakan. Oke, bagaimana teman-teman yang lain yang tidak presentasi di hari ini? Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk bertanya. Ini paham semua ya? Apa yang dijelaskan kelompok 2 tadi? Ya, kelompok 2 kan ya? Videonya mana, Mas? Kami nggak buat video Bu, kami buat PPT, dan kata Ibu kalau buat PPT ada ininya ya Bu, ada wordnya itu, laporannya ya Bu. Maksudnya? Kalau di Iya. chat terakhir yang saya tulis di sana, saya lihat tugas kelompok 2 dan 3, PPT, makalah, dan video. Kemarin kata Ibu kalau nggak salah milih salah satu Bu. Video atau presentasi langsung gitu ya? Iya Bu, kalau presentasi bikin PPT ada bikin laporannya itu Bu. Berarti makalahnya ada kan ya? Ada Bu, ada makalahnya. Oke, terima kasih. Ayo yang lain, kira-kira ada pertanyaan? Boleh, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan presentasi skill di sini. Untuk kelompok 2. Belum ada pertanyaan? Oke, saya lanjut dulu ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Untuk kelompok 3 itu ada Damar, Dini, Rosa, dan Yolanda. Nama-nama yang saya sebut apakah sudah ada? Ada Bu. Sebentar ya Bu. Oke, silakan. Teman-teman, mungkin sedikit mengingatkan ketika teman-teman membuat PPT, secara garis besar tadi PPT yang disampaikan sudah bisa dipahami, tapi ada sedikit poin terkait dengan materi. Boleh direview lagi terkait dengan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan apakah sudah ada? Kontrak perkuliahan ada nggak RPS? Udah punya RPS, di awal pertemuan saya sampaikan sepertinya ya. Kalau mungkin ragu nanti boleh di up lagi gitu ya. Misalnya di presentasi skill ada berapa hal yang harus kita pahami, misalnya terkait definisinya apa, kemudian di dalam presentasi skill itu ada 4W 1H gitu, seperti yang ada di RPS. Nanti ada beberapa poin yang seharusnya ada gitu. Nih, kalau misalnya teman-teman ragu, kedepannya boleh dikonfirmasi lagi, Bu, poin-poin yang harus ada di materi saya apa saja gitu. Patokannya tetap itu adalah kontrak perkuliahan kita di pertemuan pertama. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, silakan kelompok 3. Izin baik. Boleh, silakan. Baik, izin ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan teman saya kelas LPIC Malang dan juga yang saya hormati Bu Riri selaku dosen mata kuliah negosiasi, inovasi dan kreativitas.
pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami yang sama materinya dari kelompok sebelumnya, yaitu presentasi skills, yang dimana nanti kami juga akan menambah video di akhir. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami perkenalkan diri dahulu dari saya sebagai moderator dan juga pemateri, Rosalina Raisadila, dan juga ada rekan saya Yolanda, Damar, dan juga Dini. Baik, mungkin langsung saja untuk mempercepat waktu, saya mungkin kasih definisinya dulu nih, mengenai presentation skills itu apa. Nah, presentation skill itu adalah kemampuan seseorang ketika menyampaikan suatu informasi, entah itu ide atau gagasan, kepada orang-orang yang menerima informasi atau audiens, yang dimana itu secara terstruktur dan jelas, tentu saja agar bisa tersampaikan dengan baik kepada audiensnya dan juga menarik. Nah, kenapa harus menarik? Tentu saja ketika kita ingin mempresentasikan atau memberikan informasi, kita harus membuat audiens ini tertarik pada kita agar nantinya informasi yang kita sampaikan itu bisa terserap dengan baik dan audiens bisa mendalaminya. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya materi mengenai presentasi skills lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yolanda. Kepada Yolanda disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya kita masuk pada tujuan dari presentasi. Nah, tujuan yang pertama yaitu membuat suatu ide atau gagasan, di mana melalui presentasi yang kita laksanakan untuk orang lain, itu melalui presentasi tersebut kita akan memunculkan ide-ide lain ataupun gagasan lain yang kita harapkan keluar dari para audiens kita. Lalu selanjutnya menyampaikan informasi. Nah, melalui presentasi ini kita dapat memberikan atau menyampaikan informasi mengenai topik yang kita bawakan kepada audiens kita. Selanjutnya yaitu memotivasi dan menginspirasi. Tentunya melalui topik yang kita bahas, topik yang kita berikan kepada audiens kita, kita juga dapat memupuk motivasi itu di dalam diri audiens kita, dan juga kita dapat memberikan inspirasi yang baru untuk para audiens kita. Selanjutnya menyampaikan pesan. Pastinya melalui topik yang kita sampaikan tentunya ada pesan yang tersirat maupun tersurat yang kita sampaikan pada topik tersebut. Lalu selanjutnya yaitu menyentuh emosi pendengar. Nah, mengolah emosi pendengar juga penting dalam sebuah presentasi karena emosi tersebutlah yang membawa kita untuk menarik si audiens itu untuk masuk ke dalam topik kita. Lalu selanjutnya yaitu meyakinkan pendengar. Melalui presentasi kita juga dapat meyakinkan si pendengar tadi, si audiens tadi, bisa kita satuin tadi dengan menyentuh emosi si pendengar. Maka apabila si pendengar itu sudah tersentuh emosinya, maka kita lebih baik untuk meyakinkan mereka. Lalu selanjutnya itu menghibur pendengar. Kita juga dapat menghibur para audiens kita melalui presentasi yang kita langsungkan kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu memperkenalkan diri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin Rosa sedang kendala jaringan, maka akan saya lanjutkan. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Damar. Kepada Damar dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada unsur-unsur penting dalam presentasi. Kenapa unsur-unsur ini menjadi penting? Karena agar penyampaian informasi dapat dilakukan secara efektif dan menarik. Jadi salah satu unsurnya ada struktur presentasi yang baik. Itu seperti pembukaan. Jadi pembukaan ini baik mencakup pengenalan topik, tujuan presentasi itu untuk apa gitu kan. Yang terus ada isi, di mana inti dari informasinya. Bagian ini harus disusun secara logis dan terstruktur. Dan yang terakhir ada penutup.
Jadi penutup ini seperti kita memberi rangkuman singkat dari poin-poin utama seperti kesimpulan. Yang kedua ada komponen verbal. Jadi komponen verbal ini mencakup seseorang pembicara menggunakan suara dan kata-kata dalam presentasi. Salah satunya itu intonasi. Intonasi suara membuat presentasi lebih dinamis agar menarik perhatian para audiens. Yang kedua ada kejelasan. Dengan intonasi yang baik, kejelasan dalam berbicara sangat penting agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Yang ketiga, pilihan kata. Bahasa yang digunakan dalam presentasi harus sesuai dengan audiens dan topik yang disampaikan. Yang ketiga ada komponen nonverbal. Jadi komponen nonverbal ini berpengaruh dalam menyampaikan pesan secara efektif. Yang pertama ada bahasa tubuh. Gerakan tubuh seperti cara berdiri, berjalan, atau menggunakan tangan dapat memberikan kesan yang kuat tentang kepercayaan diri dan keterbukaan seorang pembicara. Yang kedua, kontak mata. Menjaga kontak mata dengan audiens adalah cara penting untuk membangun koneksi dan memastikan mereka tetap fokus. Yang ketiga ada gestur, yaitu penggunaan gestur tangan yang tepat dapat membantu menekankan poin-poin penting dalam presentasi. Yang keempat ada penggunaan visual aids seperti slide, grafik, dan video. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Damar atas penyampaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini. Kepada Dini, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penting dalam mempersiapkan presentasi yang baik. Nah, sebelumnya Ocha udah jelasin nih, bahwa presentasi itu adalah kegiatan yang dilakukan secara aktif dengan melibatkan orang lain dan pembicara serta audiens. Nah, jadi agar audiens kita tidak merasa bosan, kita perlu mempersiapkan tahap-tahapan penting agar presentasi itu berjalan dengan baik dan para audiensnya tidak bosan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Jadi di dalam perencanaan ini kita harus memperhatikan situasi di mana waktu dan tempat ketika kita akan melakukan presentasi ini. Nah, yang kedua ada purpose. Purpose ini adalah tujuan yang akan dicapai dari presentasi yang akan kita lakukan. Yang ketiga ada audiens. Jadi sebelum kita presentasi, kita harus memperhatikan siapa saja yang menjadi peserta atau yang menjadi audiens kita. Yang ketiga ada metode. Jadi metode ini penting dilakukan ketika kita dalam mempersiapkan presentasi, karena metode ini akan digunakan sehingga tujuan dari presentasi akan tercapai. Yang kedua ada persiapan. Jadi ada persiapan yang harus kita lakukan ketika kita akan presentasi. Yang pertama, apa yang akan dibutuhkan untuk disampaikan. Yang kedua, kita kumpulkan materi-materi presentasi yang terkait. Yang ketiga, lalu kita buat materi presentasi yang baik. Yang ketiga ada latihan. Di latihan ini kita akan menghasilkan presentasi yang baik. Kita diharapkan mendapatkan bagaimana presentasi tersebut mengalir dengan baik dari awal kita presentasi hingga kita akhir presentasi. Yang terakhir adalah kita mendapatkan feedback dari audiens. Ini mungkin bisa jadi caranya yaitu kita menggunakan sesi tanya jawab antara audiens. Berikutnya next guys. Nah, ada beberapa tahapan saat presentasi. Yang pertama yaitu kita utarakan objektif di awal presentasi dan ulangi kembali di akhir presentasi. Yang kedua yaitu memperhatikan sikap dan menghindari kebiasaan tidak baik. Yang ketiga, libatkan pendengar dalam proses. Yang berikutnya, awali waktu.
Setelah itu kita jangan mengkritik hal-hal di luar topik. Biasanya nih topik kita tentang sesuatu pendidikan, tapi kita membahasnya tentang yang lain. Itu tidak boleh ya teman-teman. Berikutnya, hindari membaca catatan kata per kata. Jadi usahakan ketika kita membuat materi, materi itu sudah kita kuasai. Jadi kita tidak perlu membuat catatan untuk kita baca. Ya, berikutnya menarik perhatian pendengar. Menarik perhatian pendengar ini kita bisa di sela-sela kita mempresentasikan, kita bisa menghibur para audiens dengan cara kita sendiri, tetapi terkait dengan materi. Berikutnya yaitu berhenti berbicara atau diam. Jadi diusahakan ketika kita presentasi itu tidak ada jeda atau kita memberikan waktu berbicara itu kita diam. Berikutnya, ajukan pertanyaan ke pendengar. Nah, agar audiens tidak bosan, kita juga bisa mengajukan pertanyaan kepada pendengar. Lalu gunakan papan tulis untuk membuat lebih jelas. Nah, ini jika diperlukan ya teman-teman. Berikutnya yaitu siap presentasi. Melatih presentasi sehari sebelumnya. Berikutnya, pastikan peralatan bantu saat presentasi, lalu datang lebih awal, perhatikan penampilan, dan jangan berdiri di belakang meja, usahakan dekat dengan pendengar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dini atas penjelasannya. Selanjutnya tentang teknik meningkatkan keterampilan presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya Yolanda. Pada Yolanda disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik meningkatkan keterampilan presentasi. Yang pertama yaitu tips mengatasi rasa gugup dan kecemasan berbicara di depan umum. Itu ada persiapan yang matang, simulasi presentasi, fokus pada pesan bukan diri sendiri, visualisasi kesuksesan. Nah, apabila kita sudah tahu nih tipsnya apa aja untuk mengatasi rasa gugup dan kecemasan kita saat kita berdiri di depan umum, pastinya kita bisa untuk mengatasi rasa-rasa ketakutan tadi saat kita berdiri di depan banyak orang. Lalu selanjutnya strategi meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama yaitu berlatih secara rutin, menguasai materi, menggunakan umpan balik positif, dan juga pakaian, serta berpenampilan yang menarik. Nah, strategi ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita di depan audiens. Jadi apabila tadinya kita sudah berlatih secara rutin, kita sudah menguasai materi, berpenampilan yang baik, yang bagus. Jadi kita ini bisa memiliki percaya diri yang tinggi untuk tampil di depan banyak orang. Lalu selanjutnya latihan pernapasan dan pengelolaan stres sebelum dan selama presentasi. Itu juga berkaitan dengan latihan pernapasan dalam, teknik relaksasi, dan juga gerakan fisik ringan. Lalu yang terakhir yaitu teknik storytelling dan persuasif dalam presentasi. Tekniknya itu ada storytelling, teknik persuasif, emosi dan koneksi, serta call to action. Jadi teknik storytelling ini seperti yang kita ketahui, teknik ini seperti kita mengajak audiens itu untuk bercerita. Jadi kita bisa membawakan situasi yang lebih santai untuk mengajak mereka masuk kepada topik kita. Dan juga teknik persuasif ini kita bisa mengajak mereka lebih fokus lagi untuk mendengarkan topik kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yolanda atas penjelasannya. Selanjutnya, sebelum kesimpulan, kami menampilkan video presentasi mengenai presentasi skills dari kami. Pada Yolanda boleh play. Sebelumnya suaranya kedengaran teman-teman. Sudah, saya kedengaran, Mbak.
presentation skill adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada audiens secara terstruktur, jelas, dan menarik. Tujuan presentasi. Yang pertama, membuat suatu ide atau gagasan. Yang kedua, menyampaikan sebuah informasi. Yang ketiga, memotivasi dan menginspirasi audiens. Yang keempat, menyampaikan pesan. Yang kelima, menyentuh emosi pendengar. Dan yang terakhir, meyakinkan pendengar. Unsur-unsur penting dalam presentasi. Salah satunya adalah struktur presentasi. Ada opening atau pembukaan. Poin-poinnya ada create motivation, big picture, objektif, dan yang kedua content atau isi. Poin-poinnya ada problem, alternatif, proposal solution, dan yang ketiga closing atau penutup. Poin-poinnya ada summary, call to action, dan yang terakhir closing statement. Komponen verbal. Dalam berkomunikasi secara verbal harus memilih kata-kata yang baik. Dengan begitu kejelasan informasi lebih mudah dipahami oleh audiens. Dan penggunaan intonasi yang tepat membantu menekankan poin-poin penting dan menghindari suara yang monoton. Komponen nonverbal. Berkomunikasi secara nonverbal itu menggunakan bahasa tubuh. Gerakan tubuh seperti cara berdiri, berjalan, atau menggunakan tangan dapat memberikan kesan yang kuat. Kontak mata. Menjaga kontak mata dengan audiens adalah cara penting untuk membangun koneksi dan memastikan mereka tetap fokus. Gestur. Penggunaan gestur tangan yang tepat dapat membantu menekankan poin-poin penting dalam presentasi. Menggunakan visual aids. Alat bantu visual memainkan peran penting dalam memperjelas dan memperkuat penyampaian materi. Beberapa alat bantu visual yang sering digunakan dalam presentasi meliputi slide, grafik, video. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap-tahap penting dalam mempersiapkan presentasi. Yang pertama, perencanaan. Sebelum mempersiapkan sebuah presentasi, beberapa hal perlu diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, situation. Perhatikan waktu dan tempat ketika akan memberikan presentasi. Yang kedua, purpose atau tujuan gitu. Apa yang akan dicapai dari presentasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, audience. Perhatikan siapa saja yang menjadi peserta dari presentasi. Dan yang keempat, method. Metode apa yang digunakan sehingga tujuan dari presentasi dapat tercapai. Nah, sekarang ke persiapan. Persiapan apa yang dibutuhkan untuk disampaikan dalam sebuah presentasi? Kumpulkan materi-materi presentasi yang terkait. Buatlah materi presentasi dengan baik. Baik, sekarang kita bakal lanjut ke teknik meningkatkan keterampilan dalam presentasi. Yang pertama, strategi meningkatkan kepercayaan diri. Kita bisa lakukan itu dengan cara berlatih secara rutin. Menguasai sebuah materi, penampilan, menggunakan umpan balik yang positif. Kenapa kita gugup kalau ngomong di depan umum? Mau itu di depan kelas, di depan umum selalu menjadi hal yang mengerikan. Kalau udah gitu, badan jadi gemetaran, jantung rasanya berdegup gak karuan, keringat bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum, itu adalah hal yang paling ditakuti manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Ketakutan yang satu ini punya nama sendiri, yaitu glossophobia. Tips mengatasi rasa gugup dan kecemasan berbicara di depan umum. Yang pertama, persiapan yang matang. Melakukan simulasi presentasi. Fokus pada pesan, bukan diri sendiri. Visualisasi kesuksesan. Pengelolaan stres sebelum dan selama presentasi. Melakukan teknik relaksasi seperti pernapasan, gerakan fisik ringan, teknik storytelling. Dengan bercerita, pesan menjadi lebih tersampaikan. Kita bisa belajar dari struktur Pixar.
There isn't a question quite as universal in the history of cinema as what makes Pixar so great. Sebuah cerita yang baik, kata Pixar, strukturnya begini. Yang pertama, once upon a time, until one day, because of that, and finally. Suatu hari ada kehidupan yang biasa. Once upon a time, ada seorang petani biasa yang hidup dalam kehidupan yang biasa. And then one day, sampai suatu ketika, masuk tantangannya. Sampai suatu ketika datang perampok yang mengambil semua hartanya. Kemudian because of that, karena tantangan itu, orang tersebut jadi begini begitu. Kemudian because of that lagi, karena itu dia berusaha berjuang untuk menghadapi tantangan itu. Kemudian ceritakan bagaimana dia struggling. Kemudian pada akhirnya, and finally, sampai pada ujung cerita, akhirnya dia berhasil mengatasi tantangannya. Teknik persuasif. Untuk meyakinkan audiens menggunakan teknik persuasif seperti analisis dan contoh yang nyata. Dan selanjutnya adalah call to action. Akhiri sebuah presentasi dengan sebuah ajakan untuk bertindak yang jelas. Baik, sebenarnya itu saja yang video dari kami mengenai presentasi skills. Mungkin selanjutnya open question. Sebenarnya kesimpulan dulu dari video tadi dan juga presentasi yang kami sampaikan. Jadi apa sih presentation skills itu? Nah, apa sih itu? Nah, keterampilan presentasi itu adalah kombinasi dari gimana kita berkomunikasi, lalu juga pemahaman kita terhadap audiens, dan juga penguasaan teknik yang sudah dijelaskan dengan rekan-rekan saya tadi, dan juga pengelolaan diri. Nah, ketika kita sudah menguasai keterampilan ini, pasti seseorang itu bisa menyampaikan idenya itu bisa lebih meyakinkan, sehingga dapat meningkatkan pengaruh dan kredibilitas. Jadi tujuannya itu yang ini disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, dengan skill-skill tadi itu kita perlu adanya pengembangan keterampilan itu di mana kita melakukan latihan presentasi secara terus-menerus, ataupun kita juga setelah kita sudah latihan atau melakukan presentasi tersebut, kita belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti itu. Nah, seperti itu dari kelompok kami mengenai presentation skills. Sepertinya itu saja ya Bu. Oke, langsung ke open question. Mungkin teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika ada pertanyaan, ini kelompok kedua tadi ya. Kelompok kedua yang presentasi. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan terkait dengan presentasi skill. Yuk, ada pertanyaan nggak? Kok diam semua? Ini diamnya paham atau tidak paham sama sekali? Skill. Presentasi itu apa? Apa yang maksudnya presentasi? Ada yang tahu presentasi itu apa? Yuk, apa itu presentasi? Oke, saya coba tunjuk ya, biar ada komunikasi. Tadi salah satu bentuknya tadi yang dijabarkan pemateri, baik yang pertama ataupun yang kedua, salah satunya ada umpan balik dari responden atau ada umpan balik dari audiens. Kalau tidak ada, bagaimana itu presentasi skillnya? Oke, sekarang saya akan bertanya ke forum. Ini ada Rizky Sinaga. Rizky ada? Rizky ada? Saya panggil 3 kali ya. Jika tidak ada, berarti tidak hadir di grup ini, tidak hadir di Zoom ini.
Rizky Sinaga ada? Oke, sebentar. Saya coba klaim host dulu. Kemudian Raffi, ada Raffi? Ada Bu Adir. Nah Raffi, apa yang dimaksud dengan presentasi skill itu? Untuk berkomunikasi di hadapan orang banyak Bu, untuk menyampaikan suatu gagasan, ide. Untuk menyampaikan gagasan atau ide di depan orang banyak gitu. Itu presentasi skill. Ya? Iya Bu. Raffi pernah nggak disuruh presentasi? Pernah Bu. Terkait apa? Terkait apa? Terkait apa dulu? Lupa? Karena udah lama, lupa? Ya Bu, lupa Bu, udah lama Bu. Ya terkait apa presentasinya, masa lupa? Di kuliah aja udah sering presentasi kelasnya. Presentasi skill. Kemampuan seseorang untuk menjelaskan suatu topik di depan orang lain. Ketika kita melaksanakan presentasi skill, ada beberapa poin penting yang harus dijawab. Izin share screen untuk kelompok 2, kelompok 3. Stop share dulu boleh? Oke. Sudah Bu. Ketika kita melaksanakan presentasi di depan orang, harus ada 5 poin yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang kita lakukan, kita mau presentasikan terkait apa gitu. Kemudian when, kapan waktu kita akan melaksanakan atau kapan kita akan presentasikan. Oh, apakah pagi hari atau apakah malam, ataukah presentasinya akan kita lakukan secara langsung atau bagaimana, atau sekarang kan sudah bisa Zoom gitu. Kemudian siapa yang terlibat ketika kita presentasi, yang pihak-pihak yang terlibat itu siapa? Oh, apakah itu mahasiswa atau apakah itu peserta seminar, seperti itu. Di mana kita akan melaksanakan presentasi? Jadwalnya kapan? Itu terkait dengan waktu tadi. Terus, bagaimana kita melaksanakan presentasi tersebut? Biar hasilnya bisa diterima secara optimal, bagaimana? Nih, poin-poin yang harus kita persiapkan ketika kita melaksanakan presentasi. Subjeknya dulu apa? Tujuan kita presentasi itu untuk apa? Audiennya harus kita kenali dulu. Oh, mahasiswa kah, umum kah, seperti itu. Durasinya, tadi tempat sudah ya, tempat, waktu. Durasinya, berapa lama kita waktu presentasi? Biasanya waktu presentasi itu maksimal di 60 menit, paling lama itu ya 1 jam. Kalau tidak nanti orang akan bosan mendengarkan. Selanjutnya ada dengan bentuk metode dalam presentasi. Ada kalau orang ada juga yang presentasinya full text ya. Disediakan seluruh teks, ada juga yang kayak gitu ya. Biasanya kalau aturan-aturan agak susah untuk meringkas gitu. Ada juga yang tanpa PPT, dia cuma menuliskan poin-poin pada kartu. Oh, misalnya dia kan ada kartu kan ditulislah. Oh, nanti ketika dia jelaskan ini urutan-urutan. Ada juga yang berdasarkan mind mapping seperti yang teman-teman buat di tugas individu. Tugas individu kan diwajibkan untuk bikin mind mapping. Harapannya teman-teman bisa memahami materi tersebut gitu.
Itu presentasi skill. Kemudian tadi biasanya harus ada interaksi antara yang namanya pihak yang menjelaskan dengan pihak responden, tapi kadang-kadang ataupun audien ya. Salah satu kelemahan di perkuliahan Zoom ya seperti ini, kecuali kalau ditunjuk ya. Pertama kita harus tentukan dulu apa temanya. Pembukaan presentasi bagaimana, salamnya bagaimana, seperti itu. Isi-isi poin-poin apa yang harus kita jelaskan. Kemudian kita simpulkan, seperti tadi kelompok yang kedua, dia menyimpulkan intinya apa yang dibahas sepanjang itu gitu. Yang dimaksud dengan presentasi skill. Ini kira-kira teman-teman kenapa tidak ada pertanyaan? Hah? Masalahnya apa ini? Paham? Ini ada dua kondisi ya, paham atau tidak paham gitu. Ini paham atau tidak paham nih? Ini udah dua kelompok yang presentasi, tapi tidak ada pertanyaan satupun dari forum, dari audien. Berarti kan tidak ada interaksi. Apa Rahel, ada pertanyaan Rahel? Ada Bu. Boleh silakan Rahel. Baik Bu. Mungkin saya ingin bertanya seperti yang Ibu bilang tadi yang tentang win tambah suaranya agak putus dalam presentasi. Mungkin baik. Kalau apa kata sudah terdengar, Bu? Udah. Kenapa, Rahel? Baik, tadi kan ada di Ibu bilang tentang 5W tambah 1H. Dan ini juga di kedua kelompok kami tadi belum ada menambahkan. Mungkin boleh Ibu jelasin tentang 5W tambah 1H dalam presentasi skill. Itu saja Bu, terima kasih. 5W dalam presentasi skill. Iya benar Bu. Tadi kelompok yang lain tadi bisa dengar apa yang saya jelaskan tadi. Ada yang mau bantu jawab dulu enggak? Sebelum saya jelaskan. Kira-kira ada yang mau? Saya boleh Bu. Silakan. Jadi bantu menjelaskan. Jadi 5W. Suaranya agak putus-putus. Apakah sudah kedengaran Bu? Windri, silakan Windri sudah. Jadi kalau 5W1H ini what itu apa yang ingin disampaikan. Nah, lalu when itu kapan waktu terbaik kita untuk presentasi. Setelah itu who, siapa audiens yang akan kita kita berikan materinya. Lalu where, di mana tempat kita akan presentasi. Lalu ada how, bagaimana presentasi kita ini, begitu. Itu aja sih Bu. Oke, ya itu tadi penjelasan dari Windri ya. Rahel, apakah terjawab dari penjelasan Windri tadi? Baik Bu, sudah Bu. Terima kasih Windri. Ya, ada beberapa poin tadi ya. What apa yang mau dijelaskan? Misalnya teman-teman mau menjelaskan terkait dengan presentasi skill. Berarti kalian cari dulu, yang dimaksud dengan presentasi skill itu apa? Definisinya secara formalnya seperti apa? Gitu. Kemudian tadi, kita targetnya siapa? Tadi kan salah satunya ya.
kita targetnya siapa, ini audiennya siapa, oh apakah mahasiswa atau masyarakat umum. Kalau masyarakat umum berarti kan kita harus sederhanakan lagi bahasanya gitu, biar apa yang kita sampaikan itu bisa ditangkap oleh audiennya, seperti itu, karena setiap audien itu berbeda gitu. Kemudian selanjutnya bisa kita sederhanakan bahasanya. Kapan penjelasan ini akan kita jelaskan? Apakah di pagi hari atau apakah sore hari ataukah kapan nih? Yang jelas waktu ya, timingnya terkait dengan waktu yang digunakan. Kemudian di mana kita melaksanakan presentasi itu? Oh, apakah di ruangan yang kapasitasnya 1.000 orang atau bagaimana? Terus kita harus menyiapkan medianya kita juga gitu. Seperti itu harus kita perhatikan ketika kita mau presentasi tadi gitu. Kita mengukur apakah presentasi kita itu ada umpan baliknya, itu sudah salah satu indikator untuk mengukur si responden itu bisa paham dengan apa kita sampaikan. Itu salah satu bentuk ya, salah satu indikator. Oke, yang lain ada pertanyaan? Boleh, silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk melihat presentasi kita itu bisa dikatakan sukses, itu apa saja, Bu, yang bisa masuk ke dalam penilaiannya? Apakah apabila kita sudah bisa misalnya membuat audiens kita tertawa atau masuk ke dalam komedi kita yang kita selipkan dikit-dikit, atau cuman cukup melalui melihat mereka umpan balik positif yang mereka berikan. Terima kasih. Oke. Ada yang mau bantu saya jawab dulu enggak? Kapan kita katakan presentasi kita itu berhasil atau tidak? Iya kan Mbak ya? Pertanyaan tadi dari siapa? Iya Bu, benar Bu. Dari Yolanda. Dari Yolanda bertanya terkait dengan kapan, maksudnya apakah presentasi kita itu berhasil atau tidak gitu. Apakah salah satu indikatornya dari umpan balik itu gitu. Ada lagi nggak indikator lain yang menyatakan bahwa presentasi itu kita berhasil atau tidaknya gitu? Silakan, ada jawaban boleh? Yuk. Dari forum ada nggak kira-kira? Yuk, kenapa diam? Coba dibantu dulu jawabnya. Bantu jawab, Bu. Nah, silakan. Kalau menurut saya sih presentasi itu dikatakan berhasil, yaitu termasuk indikatornya ketika audiens terlibat dalam pembicaraan kita, itu termasuk presentasi kita itu dikatakan berhasil. Indikator lainnya yaitu ketika audiens memperhatikan dan konsentrasi dengan materi yang kita sampaikan, itu juga sudah termasuk. Ketika kita presentasi, kita bikin tujuan di mana dia paham mungkin manfaat setelah kita presentasi itu. Jadi di mata presentasi diharapkan sepertinya audiens itu harus memahami atau kumpulan itu sebenarnya tadi adanya kesimpulan di akhir presentasi. Terus di mana tingkat pemahaman audiens setelah kita menjelaskan materi, tingkat pemahaman audiens itu juga antara materi yang kita sampaikan. Saya aja sih. Terus saya dari pengajar ya, kita sebagai para juga telah menyampaikan materi itu secara kayak saya sudah puas menyampaikan materi ini, ternyata saya bisa menyampaikan materi ini, seperti itu sih Bu. Oke, tadi ada berapa ya indikator yang disampaikan? Tadi pertanyaan dari Yolanda ya tadi. Nah, Yolanda tadi dibantu jawab sama Dini. Salah satu indikatornya misalnya ada umpan balik gitu. Kemudian selain itu ada kepuasan dari pemateri juga atau yang mempresentasikan gitu. Itu salah satu bentuk dari
indikator ketika presentasi kita itu sudah berhasil gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Ada lagi? Ayo. Ayo, ada yang mau bantu jawab atau ada yang lain kira-kira nggak? Dari jawaban dari Dini tadi. Salah satunya ya, pada saat kita presentasi itu sebenarnya bisa kita lihat dari perhatian si audien itu bisa perhatikan kita atau tidak gitu. Kalau tidak, otomatis kan itu dikatakan salah satu indikatornya presentasi kita itu nggak berhasil. Oke, ada pertanyaan, ada yang mau menanggapi lain? Silakan. Kemudian bisa juga kita mengasih proses ketika kita melakukan presentasi, kasih post test, kasih audiensnya, kira-kira mereka paham tidak dengan apa yang sudah kita sampaikan gitu. Ataupun juga boleh seperti tanya jawab jawabnya bagaimana, ya udah mungkin kita acak gitu, seperti itu. Kalau di kelas kan masih memungkinkan, kalau di seminar kadang agak susah untuk kita langsung acak ya. Ya, yang jelas ada umpan balik dari audiensnya seperti itu. Itu salah satu indikator yang bisa menjelaskan kalau si audien itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup, Bu. Cukup, oke. Sepertinya teman-teman kurang interaktif ya, saya nggak tahu juga kenapa. Sejauh ini, selama ini teman-teman sudah pernah presentasi kah? Ada presentasi? Sudah, Bu. Pernah kan ya, pernah presentasi. Iya kan? Iya, Bu. Nah, berarti teman-teman sudah punya pengalaman di presentasi. Nanti kita masih punya waktu ini. Kita harus sampai jam berapa, Vigo? Di jadwal ya, Bu? Ya, di jadwal. Jam 10, Bu. Jam 10, masih 2 jam lagi ya kita. Oke. Masih 2 jam lagi. Jadi gini teman-teman, karena materi kita, topik kita ini terkait dengan presentasi skill, tugas teman-teman, ada pertanyaan atau nggak ada ya? Coba nanti teman-teman cari video terkait dengan presentasi skill yang kira-kira menurut kalian itu skill presentasinya bagus seperti itu. Nanti contoh, maksudnya kalian download aja videonya, nanti di-upload videonya tersebut gitu. Paham nggak? Bukan teman-teman yang bikin, tapi teman-teman cukup mencari video terkait materi kita ini. Materi kita itu adalah terkait dengan presentasi skill. Oke. Itu tugas individu. Individu ya tugasnya, bukan kelompok ya. Itu tugas individu. Kemudian tugas untuk kelompok minggu depan kita akan membahas materi terkait dengan, bentar, saya coba lihat RPS dulu. RPS-nya. Nih, inovasi konteks, ini definisi, kemudian important inovasi itu apa gitu. Ini saya coba share screen. Ini kelompok 3, berarti besok kelompok 4. Silakan nanti kelompok 4 membahas poin-poin ini terkait dengan inovasi konteks ini. Ini poin-poinnya harus dibahas. Ada 3 poin nih ya.
definisi inovasi apa, importance pentingnya dari inovasi itu bagaimana, format dalam inovasi itu seperti apa gitu. Ini poinnya harus ada. Nanti saya share ke grup kelas, karena tugas ini tidak cuma untuk kelompok, tetapi juga tugas individu, karena individu bikin mapping. Saya lihat tadi screening masih banyak yang belum mengumpulkan tugasnya. Kalau tugas teman-teman kosong, otomatis kan nilainya juga kosong ya. Mohon dilengkapi. Nanti untuk videonya silakan diupload di malam ini, paling lambat ya. Karena kan kalian cuma mencari video, bukan membuat video, tapi mencari video. Silakan nanti diupload di tempat pengumpulan tugas 2. Saya akan extend untuk waktu pengumpulannya. Masih di tempat pengumpulan tugas yang kemarin ya. Tempat pengumpulan tugas 2 LPI 5C malam. Contoh video. Saya edit dulu. Sekarang tanggal 11 jam 20. Kita terakhir itu jam 20. Jam 22 ya. Terakhir jam 22. Silahkan diupload di situ nanti. Teman-teman cukup upload linknya. Asalkan bisa dibaca. Linknya bisa dilihat. 10 malam. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Ya? Cukup, Bu. Cukup. Kalau cukup, saya akan absen. Ibu. Ibu, izin bertanya Bu, boleh Bu? Apa? Untuk yang tidak presentasi kan Bu, membuat mind map individu itu tempat pengumpulannya disatuin sama tempat pengumpulan tugas kelompok ya Bu? Iya, sama aja di situ. Terima kasih Bu. Sama Mbak, tempat pengumpulannya. Kalau yang kelompok berarti masing-masing anggota tetap mengumpulkan tugasnya, tidak diwakilkan ya. Karena saya melihat dari ini jangan sampai ada yang kosong gitu tugasnya. Kalau untuk ini kelas nanti ya logistik ini kelas C. Michael ada? Michel ya? Michael ada? Michael, Bu. Iya, Michael ada? Ada, hadir, Bu. Michael online.
Lain. Chelsea? Chelsea ada? Hadir, Bu. Ada Chelsea? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Rumi? Hadir, Bu. Rosa? Hadir, Bu. Rahel? Hadir, Bu. Gilar? Hadir, Bu. Rizky? Muhammad Rizky, enggak ada ya? Delfitra? Hadir, Bu. Alvito? Hadir, Bu. Desti? Hadir, Bu. Nugroho? Ada? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Bu. Muhammad Figo? Hadir, Bu. Natalia ada. Sahira Sahira ada. Hadir, Bu. Selamat. Hadir, Bu. Gabriel? Hadir, Bu. Raffi? Hadir, Bu. Muhammad Putra Zaki? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Bu. Yolanda? Hadir, Bu. Windri? Hadir, Bu. Windri? Hadir, Ibu. Abdan? Damar? Hadir, Bu. Miftahul Huda? Christina? Hadir, Bu. Fortuna? Hadir, Bu. Herianto? Dini? Hadir, Bu. Jessica? Hadir, Bu. Donald? Ya, biar. Muhammad Rizky? Ulang lagi. Abdan? Miftahul? Herianto? Donald? 1, 2, 3, 4, 5 orang hadir. Kenapa, Mbak? Suaranya putus-putus. Saya udah absen dari Natalia.
Oke, teman-teman, untuk hari ini pertemuan kita dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tadi apa yang sudah saya minta. Dan jangan lupa itu deadline-nya di jam 10 sesuai dengan jam terakhir kita kuliah. Kemudian untuk minggu depan, tugas pribadi, mapping, tugas kelompok, saya ingatkan lagi tugasnya adalah bikin PPT. Kemudian silakan teman-teman bikin video dan silakan membuat makalah. Jadi ada 3 tugasnya. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Jika tidak ada pertanyaan untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.